Ini 4 rekomendasi HP dengan harga 3 jutaan di tahun 2024. Nah, mungkin teman-teman di tahun 2024 ini agak susah gitu atau bingung mau membeli HP apa dengan harga yang cukup terjangkau. Semisal 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan atau lebih gitu. Nah, kali ini untuk memudahkan kalian mencari HP atau referensi HP apa yang cocok di tahun 2024, tepatnya di bulan Januari ini dengan harga yang tadi 3 jutaan. Nah, mungkin di konten ini bisa menjadi solusi buat kalian gitu jika kalian ingin mencari HP dengan harga murah tapi spesifikasi yang cukup mumpuni seperti prosesornya, kameranya, dan baterainya gitu ya. HP pertama yang bakal kita rekomendasikan adalah HP dari keluarga Xiaomi, yaitu Redmi 12 Pro. Mungkin teman-teman udah tahu nih, Redmi 12 tuh dulu tuh sempat viral, sempat rame juga dibahas karena dengan harga yang murah, terus spesifikasinya juga bagus, layarnya juga udah OLED gitu. AMOLED atau OLED ya kayaknya OLED sih. Nah, kali ini nih seri Pro-nya, bukan seri biasanya. Seri Pro-nya itu seri di tingkatan atasnya. Jadinya ini harganya bukan di range harga 2 jutaan, namun ini di harga range 3 jutaan. Karena RAM yang dibekali aja di RAM 8256 gitu. Chipset yang dipakai itu adalah MediaTek Dimensity 1080. Nah, ini MediaTek kelas lumayan lah, kelas atas gitu bisa dibilang. Karena harga yang diberikan juga tuh harga di range 3 jutaan, bukan harga 2 jutaan. Antutu yang didapatkan dari chipset itu dan RAM 8256 yaitu 538 ribuan poin gitu ya. Ini termasuk cukup kenceng lah bermain game kayak Mobile Legends, PUBG, dan Genshin Impact. Mungkin ya kalau Genshin Impact ini nggak bisa dibilang cukup mumpuni karena Genshin Impact kan memang game yang terbilang berat gitu ya, mungkin bisa di low atau di medium, belum bisa hack. Nah, kalau buat Mobile Legends ini bisa di hack atau di ultra gitu ya. Ini kayaknya bisa karena MediaTek Dimensity 1080 ini tuh udah bagus gitu, setara dengan mungkin Snapdragon 8 Gen 1 itu bisa ya. Kalau Gen 3 ini terlalu baru, nggak mungkin lah. Nah, mungkin buat kalian yang cuman sekedar sosmed atau keperluan sehari-hari, kita pinggirkan dulu nih chipsetnya. Kita hanya membahas dari RAM-nya aja. Dari RAM 8/256 ini tuh bisa menunjang buat sosmed apapun gitu. Dari Instagram, YouTube, dan lain-lain, terus keseharian sehari-hari, dan apalagi kamera yang dibekali Redmi 12 Pro ini 50 megapiksel gitu. Nah, dari kamera aja tuh udah gede gitu, 50 megapiksel. Chipset yang digunakan yaitu MediaTek. Nah, kamera gede dengan MediaTek. Ini MediaTek ini sering digunakan di Oppo. Oppo kan juga terkenal dengan kameranya bagus kan. Nah, MediaTek ini kayak lebih mendukung untuk segi kamera gitu. Beda lagi dengan Snapdragon. Snapdragon itu lebih mending di performa. Kalau di MediaTek itu ke kamera. Nah, mungkin di 50 megapiksel ini dan didukung dengan MediaTek ini bisa menghasilkan lebih bagus gitu. Apalagi buat kalian-kalian yang ingin live di TikTok gitu, mungkin bisa banget. Buat jualan, buat customer service gitu bisa aja. Ya, tapi dengan harga 3 jutaan customer service kayaknya menurutku terlalu mahal ya. Karena 1 jutaan aja udah banyak banget rekomendasi harga HP jutaan. Kayaknya saya pernah bikin konten juga, nanti bisa cari di sini. Redmi 12 Pro dihargain di kisaran 3,9 jutaan. Ya, ini lumayan cukup banget murah. Karena 3,9 jutaan aku nggak tahu sih, kayaknya ini bisa lebih tergantung varian yang kalian pilih, bisa 6128 atau 8256 gitu. Nah, HP selanjutnya kita akan membahas di keluarga Vivo, yaitu Vivo V29e. Vivo V29e ini dibekali dengan Snapdragon 695, RAM 8256, dan Antutu yang didapatkan dari chipset tersebut 400 ribuan poin. Yang 400 ribuan poin ini terbilang cukup banyak karena Snapdragon chipset yang dibawa ya ini chipset cukup lama. Ya, dibilang cukup lawas juga bisa aja karena ini kayaknya 2 tahun yang lalu
Chipset ini dikeluarkan di tahun 2021 kalau nggak salah. Tapi masih bisa bersanding dengan chipset yang keluaran tahun 2023. Apalagi ini masih bisa direkomendasikan HP di tahun 2024 gitu. Nah, kamera dari Vivo V29e ini 64 megapiksel, lebih besar dibandingkan dengan Redmi tadi gitu. Nah, harganya juga nggak jauh beda dengan Redmi, 3,9 jutaan. Ini juga balik lagi tergantung varian yang kalian pilih. Ada 6/128, ada 8/256. Selanjutnya ada HP Infinix Zero 5G 2023. Ini karena ada 2023-nya otomatis keluar di tahun 2023. Baru 1 tahun pemakaian, 1 tahun perilisan gitu. Sekarang kan baru Januari 2024. Infinix Zero 5G ini dibekali dengan MediaTek Dimensity 920 dan memori RAM besar 8/256, dan Antutu yang didapatkan dari MediaTek Dimensity 920 yaitu 886.000 poin. Entah kenapa masih besaran Redmi tadi. Karena ya dari segi dari chipset aja ini lebih kecil dibandingkan dengan Redmi 12 tadi. Tapi harganya lebih murah dibandingkan dengan Redmi 12 tadi. Dengan kamera yang sama 50 megapiksel, baterai juga sama 5000 mAh dan fast charging 33 watt. Ini worth it lah. Berapa harganya? Yaitu harganya cuma 3,4 jutaan. Ya mungkin ini bisa kurang lagi karena ini maksudnya ini harga yang udah kita cari di akhir tahun kemarin. Mungkin di awal tahun 2024 ini mungkin harganya bisa lebih murah, 3,3 atau 3,2. Selanjutnya atau HP terakhir, Poco X5 5G. Sebelumnya ini udah pernah kita bahas juga HP Poco X5 5G. Bisa klik di sini nih. Poco X5 5G dibekali dengan Qualcomm Snapdragon 695. Ya, Qualcomm Snapdragon 695 ini masih baru banget. Tapi entah kenapa dia di setara 6, aku juga kurang tahu kenapa 695 yang dipilih. Tapi ini dikeluarkan di tahun 2023, terus langsung dipakai di HP Poco X5 5G. HP Poco X5 juga baru perilisan itu kalau nggak salah di tahun 2023 di bulan-bulan pertengahan gitu, bebarengan dengan Poco X5 Pro dan F5 kalau nggak salah. Kita sempat datang juga di saat pengenalan HP, atau bukan launching, itu lebih ke pengenalan HP seri-seri Poco terbaru di Yogyakarta. Nah, RAM yang dibekali dari Poco X5 5G ini 6128 dan Antutu yang didapatkan cuma 404 ribuan. Ya ini agak disayangkan, Antutu yang didapatkan masih kecil dibandingkan dengan Redmi. Padahal seri Redmi itu seri kelas menengah ke bawah ya. Poco itu kayaknya udah di atasnya Redmi harusnya. Tapi kenapa skor Antutunya yang didapatkan lebih dikit dibandingkan dengan Redmi 12 Pro? Mungkin harganya juga bisa lebih murah. Nah, bisa aja nanti harganya bakal kita juga sepil di sini. Nah, sebelumnya kamera yang dibawa 48 megapiksel. Ini kameranya lebih kecil. Terus baterai juga sama 5000 mAh dengan seri Redmi 12 Pro tadi. Fast charging juga kurang lebih sama 33 watt. Terus layarnya 6,67 inch AMOLED. Ya ini keren banget sih dipakai, dan harganya cuma 3,2 jutaan. Ya ini lebih murah banget dibandingkan dengan HP yang kita bahas pertama tadi. Jadinya mungkin bagi kalian yang budgetnya minim, nggak lebih dari 3,5, ini Poco X5 5G ini bisa menjadi solusi yang cocok lah buat kalian untuk HP-HP gaming. Ini bisa disebut gaming, walaupun Antutunya yang didapatkan cuma 404 ribuan gitu. Nah, itulah 4 rekomendasi HP yang dirilis di tahun 2023 tapi masih cocok digunakan di tahun 2024. Tapi bagi kalian yang ingin HP spek di atasnya, bisa sabar dulu, tunggu dulu, karena di tahun ini bakal ada HP-HP baru yang gak kalah kerennya dengan HP-HP yang udah kita bahas tadi.
Salah satunya ada Redmi Note 13, ada Xiaomi 14, ada juga Google Pixel 9, dan mungkin iPhone juga. iPhone SE dengan harga lebih murah dibandingkan dengan iPhone seri-seri lainnya, karena ini versi Lite-nya, makanya SE. Bisa tonton video di atas ini untuk kalian yang penasaran dengan spesifikasi iPhone SE. Walaupun harganya HP-HP yang tadi udah aku sebutkan yang belum rilis di tahun 2024 lebih mahal, ya mungkin di bulan Januari ini kan masih ada 11 bulan yang bakal kita lewatin ini. Nah, ini bisa buat kalian nabung untuk buat beli HP-HP yang nggak kalah kerennya lah dengan HP-HP yang udah kita bahas tadi gitu. Ya mungkin itu aja 4 rekomendasi HP yang cocok di tahun 2024 dengan harga cuma 3 jutaan. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk mengetahui teknologi di dunia ini.